saudara. Bahwa ketika kita menjadi masuk di dalam zona nyaman, saudara, Tuhan sekali lagi saya kasih tahu kepada saudara, Dia nggak senang kita masuk ke dalam itu, karena Dia berikan itu kepada kita supaya kita dapat manajemen uang-uang, kita dapat manajemen berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan bicara mengenai jeripaya tidak menambahinya, satu kali kalau dia bosan dengan kita karena kelakuan kita, saudara, tentang keuangan yang kita punyai, kita pakai sendiri, kita menjadi loba, kita menjadi rakus, saudara. Dan oleh karena itu hati kita tertawan oleh karena itu semua, dan dia menjadi cemburu. Dia bilang kepada jemaat-jemaat itu, engkau kaya tetapi engkau miskin. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, kalau engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau daripada mulut. Amin. Amin. Aku akan memuntahkan engkau pada mulutmu. Sebentar, saudara, nanti kita lihat apa sesungguhnya yang menjadi maksud Tuhan bagi keuangan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, saudara. Bukan supaya kita show off, saudara. Tinggal di New Jersey, tinggal di Amerika, saudara, adalah suatu berkat yang besar bagi saudara-saudara yang ada di sini, saudara. Anyway, daripada semua banyaknya orang di Indonesia, saudara, adalah bagian yang ditentukan oleh Tuhan untuk melihat keagungan Tuhan di negara yang infrastrukturnya super power, saudara. Di negara yang begitu baik, begitu indah, yang begitu teratur, segala sesuatu begitu mudah, saudara, adalah bagian yang ditentukan oleh Tuhan untuk lihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada saudara-saudara, apa yang ditentukan kepada orang-orang tuamu, apa yang Tuhan kepada generasi-generasi yang ada, bahwa orang yang percaya tidak akan meminta-minta dan akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara adalah generasinya. Saudara ditentukan oleh Tuhan supaya lihat bahwa Tuhan itu benar. Janjinya tidak pernah berubah, Ia tidak pernah berbohong, supaya kenyataannya, saudara ingat bahwa Tuhan yang berfirman tidak pernah mengecewakan. Amin. Itu, saudara, adalah buktinya. Saya pernah bilang, bahkan di satu kebaktian, saudara, ada orang yang terkenal di Indonesia sampai berkali-kali, saudara, mau urus visa ke Amerika, selalu ditolak. Saudara, bahkan ada yang nggak pernah ke Jakarta sudah langsung ke Amerika. Ada yang langsung ke Amerika nggak perlu lewat, nggak pernah tinggal di Jakarta. Ada pasti kan? Masih dari Lamongan. Orang nggak tahu di mana itu Lamongan. Tapi hari ini, saudara, seantero Indonesia tahu itu Lamongan. Karena apa? Banyak kan di Amerika ada kampung Lamongan. Coba, saudara, ada kampung Lamongan di Amerika. Ada banyak. Sebelumnya nggak ada orang yang tahu. Sekarang orang bilang tinggal di mana? Lamongan atas. Keren banget ya. Dulu kan kalau orang suka bilang, saya kasih tahu kepada saudara dulu, dalam cerita, saudara, rahasia. Ada satu suku di Minahasa. Itu kalau dengar ceritanya dari mana ya? Oh, asal mana? Kalau bilang asal Lamongan, pikir orang-orang Lamongan itu katanya udik-udik pertama, lalu kemudian lugu-lugu, lalu kemudian ya kurang begitu terkenal lah dibandingkan mereka. Sampai suatu ketika, saya berpikir, saya kan ini ada keturunannya. Terus saya bilang, iya satu waktu nanti saya ingin kalau nanti berkeluarga mau cari yang orang-orang yang itu, memang ya suku itu memang ya cukup ya, wanita-wanitanya proporsional, banyak yang cantik. Masih SMA, saya suka pergi ke sana. Tapi yang saya dengar seperti begitu, saudara. Wah, dari mereka underestimate. Tapi hari ini, saudara, sudah berubah, sudah berbeda. Kalau tanya dari mana? Oh, dari Lamongan. Oh, pasti ada saudara di Amerika. Pasti itu begitu. Atau pernah di Amerika? Oh iya, pasti seperti begitu, saudara. Jadi saya lihat ada suatu perubahan yang terjadi, saudara, dalam sivilisasi, dari dalam status sosial masyarakat, saudara. Jadi saudara ada yang di sini. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di New Jersey, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Amerika adalah jemaat-jemaat Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi dengar baik, saudara, dengar baik-baik, saudara. Jangan sampai kita tidak mengerti seperti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Laodikia. Amin. Supaya kita memahami ini semua.
Jangan sampai Tuhan datang kepada kita dan berkata, kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin, kalau engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku. Kalau kita tidak menjadi sadar, kalau kita tidak menjadi mengerti bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau bahwa setiap kepunyaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Satu waktu Tuhan akan mengambil itu daripada kita dan berkata, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku. Paling tidak saudara, saya ingin kasih tahu kepada saudara, kalau saudara adalah orang-orang untuk tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang mendapat mengelola keuangan saudara dengan baik dan benar menurut hukum-hukum Tuhan, paling tidak saudara bawa perpuluhan saudara di gereja. Amin. Amin. Kalau saudara berpikir, saya aja bayarin pendeta susah, saya aja bayarin gak cukup pendeta, saya aja untuk bayar ini bayar itu gak bisa. Kalau hitung dengan apa yang saya punya, sampai saudara tidak pernah menjadi sadar untuk kembalikan milik Tuhan, saudara. Saudara adalah bagian daripada orang-orang yang tidak dapat mengelola keuangan saudara. Amin. Amin. Itu saudara, saya cerita saudara. Satu kali ada di suatu tempat antara Cirebon ini, saya lupa nama desanya, ada seorang jemaat. Jemaat ini saudara adalah jemaat yang punya persoalan yang rumit sekali. Dia baru pindah dari Muslim, saudara, dari bertobat. Cuma dia ada persoalan, saudara. Persoalannya adalah satu, dia suka merokok, keluarganya itu suka nonton bioskop di kayak layar tancap begitu. Tapi satu kali ketika dia mulai bertobat, saudara, sudah mulai percaya kepada Tuhan, pendeta ajarkan, mesti ini. Dan salah satu yang luar biasa adalah mengenai perpuluhan, saudara. Dan sejak itu keluarga ini mulai setia bayar perpuluhan. Berapapun, kebetulan keluarga ini apanya itu hanya buruh di pelabuhan. Di tempat itu ada pelabuhan. Dan mulai belajar. Saudara tahu nggak? Mulai tahun pertama mulai belajar, saudara. Bapak ini mulai berhenti merokok, saudara. Dan nggak bisa, sudah. Kayaknya merokok sudah mulai menjadi malas. Mulai selanjutnya, saudara, akhirnya keluarganya ini mulai tidak lagi ingin nonton bioskop. Kan kalau anaknya 3, sekali nonton semuanya itu bapak dulunya merokok, lalu kemudian kerjanya cuma guru di Bekasi, saudara, cuma angkat-angkat di pelabuhan, itu berapa duit? Dan mereka hidup seperti itu. Tapi bertahun-tahun kemudian, saudara, setelah mereka mulai datang kepada Tuhan, mereka mulai setia kepada Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, walaupun dari ukuran itu nggak mungkin, saudara. Mau masih merokok, masih menonton bioskop, tambah mau kasih perpuluhan, saudara, nggak mungkin bisa, saudara, nggak mungkin. Tapi firman Tuhan jelas ya dan amin. Malaikat 3 bilang apa? Hanya ada satu yang dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita uji Tuhan. Bawa semua persepuluhan kita kepada Tuhan dan lihat apakah Tuhan tidak akan melakukan sesuatu kepada kita. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya bersumpah demi diriku sendiri, aku akan membukakan tiga-tiga langit dan akan mencurahkan berkat, bahkan sampai berkat-berkat yang berkelimpahan. Amin. Dan akhirnya setelah 7 tahun keluarga ini, saudara, datang dan berkata kepada pendeta, mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dulu nggak punya rumahnya terbuat dari bambu, saudara. Tapi kemudian setelah mereka mulai setia kepada Tuhan dan membagi dengan yang sedikit itu kepada Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Tuhan ubahkan hidup mereka dari tidak merokok, saudara, tidak mau lagi nonton bioskop, dan mereka mulai kumpulkan sedikit uang dan ada berkat-berkat Tuhan. Mereka bisa, saudara, bangun rumah dan dengan bangga orang itu berkata, Tuhan telah mengubah hidup saya karena telah memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Saya kasih tahu kepada saudara, pemberian, kepunyaan itu adalah milik daripada Tuhan. Mari kita lihat tentang mentalitas ini. Kita dapat melakukan itu semua. Kita dapat memberi apapun saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita gagal dalam hal ini, saudara, firman Allah berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terus lo pikir, pendeta, nggak mungkin, pendeta. Nggak mungkin di Amerika yang seperti begini kita akan susah. Nggak mungkin di negara yang super maju seperti ini kita akan mengalami hal itu. Nggak usah pikir yang seperti begitu, saudara. Setelah tahun 700, saudara, gereja ini sudah nggak ada lagi. Setelah tahun 700, kalau saudara pergi kan, saudara lihat di situ, itu cuma puing-puingnya doang.
Kira-kira ada di mana itu gereja itu? Kira-kira ada di mana ini jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa? Kira-kira ada di mana, saudara? Ada di mana mereka semuanya ini? Hari ini mereka ada di mana? Kalau saya bertanya kepada saudara, setelah masa ini, kalau kita gagal dalam hal ini, saudara, saya bertanya kepada saudara, secara khusus kepada jemaat-jemaat yang ada di New Jersey, jemaat-jemaat di dalam gereja ini, kira-kira nanti 10 tahun kita ada di mana? Di mana kira-kira kita berada? Firman Allah berkata, kalau kita gagal, kalau kita tidak memahaminya ini, saudara, firman Allah berkata, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku. Dan itulah yang kemudian terjadi kepada jemaat Tuhan yang ada di sana. Saya ingin berkata kepada saudara, karena apa yang dipunyai oleh kita, itu adalah milik daripada Tuhan. Dia hanya mempercayakan kepada kita. Oleh sebab itu, kepunyaan dan kepemilikan itu adalah mentalitas daripada Tuhan. Lihat baik-baik, saudara, mereka yang mempunyai segala sesuatu. Firman Allah berkata, cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan, saudara. Saudara percaya aja ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu orang-orang Manado itu menjadi sangat sedih, khususnya orang-orang Minahasa itu menjadi sangat sedih, saudara. Kenapa, saudara? 3 dari bupati, salah satu wali kota, 2 wali kota, 1 bupati, saudara. Bupati ini bukan orang-orang nggak ada uang, saudara. Bupati itu adalah orang-orang yang super kaya di daerah itu, saudara. Bupati ini rohani sekali, saudara. Itu kalau mau ada acara-acara, dia nggak segan-segan nyanyi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Wali kota lagi yang luar biasa. Kalau ada acara-acara dia suka nyanyi apa, saudara? Mari masuk, mari masuk. Saudara tahu nggak? Dalam 1 tahun yang sama, ini yang suka nyanyi ini, saudara, masuk di Sukamiskin. Saudara tahu Sukamiskin? Penjara koruptor. Saudara pernah dengar Sukamiskin? Itu penjara bagi koruptor, saudara. Pas waktu masuk, si pendeta yang suka menyanyi indah rencanamu Tuhan, si bupati, ternyata si wali kota sudah duluan di penjara di Sukamiskin. Sudah tahu nggak apa dia nyanyi? Mari masuk, mari masuk. 3, saudara. Wali kota di kota yang Kristen, bupati di kota yang Kristen, di kabupaten yang notabene Kristen, saudara. Hari ini, saudara, dihukum lebih daripada 7 tahun penjara. Dan hak-hak politik untuk menjadi bupati lagi dan menjadi politisi sudah dicabut. Karena di Indonesia dihukum 5 tahun, semua hak-hak itu dicabut. Apa mereka nggak punya uang? Apa mereka nggak punya kekayaan? Apa nggak mereka mempunyai semuanya? Mereka punya semuanya. Tapi sekali lagi, saudara, kalau Tuhan percayakan kepada kita dengan cuma-cuma, saudara, satu waktu dia akan berkata kepada kita, dia akan minta pertanggungjawaban dari kita. Orang yang buat kita itu semua, yang buat kita populer bukan kita kok. Yang membuat kita terkenal bukan kita. Yang membuat kita begini bukan kita. Itu adalah karena kemurahan daripada Tuhan. Itu karena cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Satu waktu kalau kita tidak dapat mengendalikannya, kalau kita dapat mengelolanya, kalau kita tidak dapat memanajemennya, dia akan berkata kepada kita, ambil dulu. Ambil dulu.